Pernah gak sih kalian mikir gimana sebuah peradaban bisa bertahan dan terus berkembang selama ribuan tahun? Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah epik yang super keren. Sebuah perjalanan yang gak cuma sekedar megah, tapi secara harfiah menjadi fondasi dari peradaban Nusantara kita ini. Ya, di pembahasan kali ini, kita akan sama-sama menelusuri sejarah panjang suku Jawa. Dari masa prasejarah yang penuh misteri, ngelewatin masa-masa keemasan kerajaan besar, sampai akhirnya membentuk identitas di era modern saat ini. Jadi siap-siap ya, kita akan langsung melompat melintasi waktu. Tahukah kamu, suku terbesar di Indonesia ternyata memiliki sejarah ribuan tahun yang membentuk peradaban Nusantara? Kalimat ini tuh bukan hiperbola loh, ini fakta sejarah murni. Suku Jawa bukan cuma sekedar kelompok masyarakat biasa, melainkan sebuah entitas budaya raksasa yang jejak langkahnya benar-benar merajut identitas bangsa kita. Banyak dari kita mungkin berasumsi kalau orang Jawa itu ya cuma ada di Pulau Jawa aja kan? Terutama di sekitar Jawa Tengah, Yogyakarta, atau Jawa Timur. Nah, kenyataannya jauh lebih luas dari itu. Berkat arus sejarah, gelombang migrasi yang panjang, dan campur tangan kolonialisme Eropa, suku Jawa udah bertransformasi jadi sebuah diaspora global. Percaya nggak percaya, kita bisa nemuin jejak kuat budaya Jawa sampai ke Suriname, Malaysia, bahkan Kaledonia Baru di Pasifik. Kok bisa ya sebuah kelompok masyarakat menyebar seluas itu? Untuk tahu jawabannya, kita harus narik mundur waktu ke titik nol. Mari kita mulai dari babak pertama, asal-usul dan masa prasejarah. Coba bayangin sebuah era, jauh sebelum candi-candi megah itu berdiri. Secara genetik dan bahasa, masyarakat Jawa modern sebenarnya adalah bagian dari bangsa Austronesia. Rute perjalanannya tuh luar biasa epik. Bermula dari wilayah Taiwan sana, mereka nekat mengarungi lautan ganas, ngelewatin Filipina, sampai akhirnya tiba dan menetap di bumi Nusantara sekitar tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Bayangin aja, ini sebuah ekspedisi maritim yang super berani banget untuk ukuran zaman segitu. Tapi tunggu dulu, ada fakta yang lebih gila lagi nih. Pulau Jawa itu sejatinya udah jadi rumah jauh sebelum bangsa Austronesia datang. Penemuan fosil purba kayak Pithecanthropus erectus atau yang sering kita sebut manusia Jawa di daerah Trinil dan Sangiran jadi bukti nyatanya. Ratusan ribu tahun yang lalu, pulau ini emang udah jadi jalur migrasi dan tempat tinggal para hominid. Jadi ya, Pulau Jawa seolah emang udah ditakdirkan buat jadi panggung peradaban sejak fajar kemanusiaan. Nah, dari zaman batu, kita melangkah ke era yang mengubah segalanya, fajar peradaban Hindu-Buddha. Masuknya pengaruh budaya dan agama dari India benar-benar bawa revolusi besar, terutama dalam hal sistem sosial, politik, dan aksara. Di abad ke-7, kita ngelihat kebangkitan kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang dipimpin sama Ratu Sima, sosok legendaris yang terkenal banget dengan keadilannya yang tegas. Terus, kekuasaan ini berkembang jadi Mataram kuno di abad ke-8. Tapi, gara-gara ada letusan gunung berapi yang dahsyat dan dinamika politik yang panas, pusat peradaban harus geser ke Jawa Timur. Dari sinilah lahir kekuatan baru kayak Kediri dan Singasari, sebelum akhirnya mencapai puncaknya di abad ke-13 lewat sebuah imperium raksasa bernama Majapahit. Pas era Mataram kuno, di bawah Wangsa Sanjaya dan Shailendra, peradaban klasik Jawa bener-bener nyetak prestasi arsitektur yang jauh melampaui zamannya. Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia itu, berdiri dengan sangat anggun, nggak jauh dari Candi Prambanan yang merupakan mahakarya arsitektur Hindu. Ini bukan sekedar tumpukan batu bata loh, keduanya adalah simbol nyata kejayaan, toleransi tingkat tinggi, dan ilmu pengetahuan yang sangat maju pada masa itu. Dan sampailah kita di titik kulminasinya, kejayaan Majapahit. Di bawah visi besar Raja Hayam Wuruk dan otak strategi militer sekelas Patih Gajah Mada, Majapahit sukses mendominasi jalur rempah dan geopolitik kawasan. Ingat Sumpah Palapa? Itu loh, sumpah epik Gajah Mada buat menolak menikmati kemewahan duniawi sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah itu bukan cuma omong kosong, mereka beneran berhasil mengikat sebagian besar wilayah Nusantara dalam satu hegemoni ekonomi dan politik. Benar-benar masa keemasan yang luar biasa. Tapi seperti roda yang berputar, kita masuk ke babak transisi yang sangat menarik, era kesultanan dan sinkretisme. Sayangnya nggak ada imperium yang abadi teman-teman. Waktu pamor Majapahit mulai redup, angin perubahan datang lewat para wali Songo. Mereka ini pinter banget, nyebarin agama Islam lewat pendekatan budaya dan jalur perdagangan. Hasilnya, lahirlah Kesultanan Demak. Ini jadi milestone penting banget, karena Demak adalah kerajaan Islam pertama di pesisir utara Jawa, yang bukan cuma jadi pusat kekuasaan baru, tapi juga epicentrum penyebaran ajaran Islam di pulau tersebut. Cerita makin seru waktu pusat kekuasaan balik lagi ke pedalaman dengan berdirinya Mataram Islam oleh Panembahan Senopati.
Di era inilah, tepatnya pas masa keemasan Sultan Agung, terjadi sebuah jenius budaya yang namanya sinkretisme. Sultan Agung dengan cerdasnya ngejahit tradisi kuno Hindu Jawa sama nilai-nilai ajaran Islam. Bukti paling nyatanya, penciptaan kalender Jawa yang masih dipakai sampai detik ini. Itu tuh gabungan dari tahun Saka ala Hindu dengan sistem bulan Hijriyah ala Islam. Sastra dan budaya sinkretis pun mekar dengan sangat indah, membentuk identitas baru yang super harmonis. Namun harmoni ini harus ngalamin ujian terberatnya di fase selanjutnya, kolonialisme dan perpecahan Mataram. Yah, datangnya kongsi dagang Belanda, VOC, bawa petaka lewat strategi klasik yang mematikan, divide et impera, alias politik adu domba. Lewat perjanjian Giyanti di tahun 1755, kedaulatan Mataram Islam secara tragis dibelah jadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nggak berhenti di situ, perpecahan berlanjut lagi dengan munculnya Pura Mangkunegaran di tahun 1757 dan Pura Pakualaman di 1813. Secara militer dan politik, hegemoni Jawa hancur. Tapi ironisnya nih, justru persaingan keraton-keraton ini memicu Renaissance atau kebangkitan budaya yang luar biasa. Mereka pada berlomba-lomba memperhalus seni, batik, dan sastra buat nunjukin siapa yang paling sah secara kultural. Dan tentu saja rakyat Jawa nggak tunduk pasrah gitu aja dong. Meletuslah salah satu perlawanan paling heroik dan berdarah sepanjang sejarah kolonial, Perang Jawa. Dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro, perlawanan sengit yang berlangsung 5 tahun ini bener-bener bikin kase dan mental militer Belanda terkuras abis. Perang ini ngasih dampak yang sangat masif buat sejarah Indonesia. Walau sayangnya harus berakhir dengan penangkapan tragis sang pangeran lewat sebuah tipu muslihat. Melewati badai sejarah yang panjang itu, kita sekarang melihat apa yang tersisa dan terus hidup. Warisan budaya Jawa modern. Di balik megahnya candi dan kerajaan besar, tersimpan filosofi hidup masyarakat Jawa yang masih bertahan hingga hari ini. Coba deh resapi kalimat ini sebentar. Karena sejarah Jawa itu bukan cuma soal siapa raja yang berkuasa atau candi apa yang dibangun, tapi tentang ruh dan karakter masyarakatnya. Salah satunya ada di prinsip filosofis yang indah banget ini, Memayu Hayungin Bawono. Ini tuh bukan sekedar pepatah kuno ya, tapi kompas moral sehari-hari. Sebuah dorongan buat tiap individu agar selalu berusaha memperindah dunia, ngejaga kelestarian alam, dan yang paling penting, memelihara harmoni lewat unggah-ungguh atau kesopanan yang tulus. Orang Jawa itu sangat memprioritaskan ketenangan batin dan harmoni komunal ketimbang konflik terbuka. Saking pentingnya harmoni sosial dan rasa hormat itu, hal ini sampai tertanam langsung di struktur bahasa mereka loh. Bahasa Jawa itu bukan cuma satu lapis, ada ngoko yang dipakai buat ngobrol santai sama teman sebaya, terus ada madya buat komunikasi tingkat menengah, dan pastinya kromo. Bahasa kromo ini adalah bahasa halus yang dipakai buat nunjukin rasa hormat yang mendalam ke orang yang lebih tua atau yang kedudukannya lebih tinggi. Jadi, buat masyarakat Jawa, bahasa itu sendiri adalah instrumen penghargaan sosial. Keren banget kan? Terus gimana dengan keseniannya? Wah, kesenian adiluhung Jawa terbukti nggak luntur digerus modernisasi. Wayang kulit yang syarat filosofi, alunan mistis dari instrumen gamelan, mahakarya kerajinan logam bernama keris, sampai detail cantingan kain batik yang memukau, ini semua bukan cuma barang antik buat dipajang. Semuanya adalah warisan budaya dunia yang diakui secara resmi oleh UNESCO. Mahakarya ini terus hidup dan bernapas di tengah masyarakat kita hari ini. Dari sisi spiritualitas, panjangnya sejarah perpaduan agama yang kita bahas tadi melahirkan sebuah identitas religius yang super unik, Kejawen. Kejawen ini adalah bukti nyata gimana orang Jawa itu terbuka banget. Mereka bisa memeluk keyakinan-keyakinan baru tanpa harus menghapus jejak akar nenek moyang mereka. Jadi, ini adalah sebuah melting pot harmonis antara animisme purba, nilai luhur Hindu-Buddha, dan ajaran Islam. Berlapis-lapis tapi tetap satu kesatuan yang damai. Sejarah suku Jawa bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi fondasi besar yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Dari gotong royong, tata krama, sampai ketahanan budaya yang luar biasa di tengah gempuran tren global, identitas ini masih berdetak sangat kencang dalam denyut nadi peradaban Indonesia modern. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau peradaban kuno ini mampu terus bertahan, beradaptasi, dan merajut identitasnya melintasi ribuan tahun, warisan besar apa sih yang bakal kita ciptakan hari ini buat ribuan tahun ke depan? Pasti bikin mikir kan? Makanya teruslah menggali sejarah bareng kita. Jangan lupa buat subscribe channel Dosen Kepo, biar gak ketinggalan pembahasan fakta sejarah Nusantara lainnya yang gak kalah menakjubkan. Terus belajar, teruslah kepo, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah kita selanjutnya.